Sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih di mata Pak Ical? Kenalnya kan katanya udah berpuluh-puluh tahun lalu dari zaman masa muda, Pak. Saya bersama Pak Prabowo kenal dengan baik sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu. Beliau pada saat itu masih Letnan 1. Jadi saya bersama Pak Prabowo kenal betul dia. Orangnya sangat nasionalistik. Dia berpikir selalu bagaimana Indonesia bisa kuat, bisa maju. Bagaimana rakyat tidak ada yang miskin. Meskipun kita tahu kalau tidak ada yang miskin, saya kira ya susah. Tapi itulah keinginan beliau. Ingin ekonomi Indonesia maju, tapi Indonesia kuat dan disegani oleh masyarakat internasional, oleh negara-negara lain. Karena itulah waktu Pak Prabowo Menteri Pertahanan, kita lihat memperkuat pertahanan Indonesia. Saya kira itu suatu yang menonjol dari sifat Pak Prabowo, kepeduliannya kepada rakyat dan kepeduliannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Itu sangat menonjol, baik dari bicara-bicara santai maupun dari bicara-bicara serius. Selalu beliau menyatakan hal itu, selalu menyatakan hal itu. Rakyat, bangsa. Masa negara kita jadi bahan ejekan orang. Masa negara kita mesti ditekan-tekan orang. Selalu ngomong begitu. Saya kira dari waktu kampanyenya juga demikian. Barangkali yang saya mungkin belum dengar waktu beliau menyatakan, belum dengar beliau menyatakan apa yang ada di benak beliau, menginginkan Indonesia kuat. Indonesia itu disegani oleh semua bangsa di dunia. Itu Pak Prabowo paling menonjol itunya. Dan kepeduliannya kepada masyarakat kecil itu besar sekali. Berarti memang Pak Prabowo dari zaman muda dulu, masih dari zaman Letnan, memang punya cita-cita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, begitu ya? Ya kan belajarnya banyak, belajar terus ada senang pada bacaan-bacaan dan belajar banyak. Jadi dari pelajaran-pelajaran itu, dari pendidikan-pendidikan dia merasa bahwa saya mesti berbuat sesuatu. Bayangkan saja, beliau kalah pada waktu menjadi wakilnya Bu Mega, kalah. Kemudian beberapa kali dua kali dengan Pak Jokowi kalah gitu. Sekarang maju lagi. Itu suatu, kalau orang yang bukan fighter tentu tidak mau. Tidak mau. Kan ada satu orang yang mengatakan kalau kebiasaannya kalah, ya kalah aja. Tapi kan kenyataannya sekarang di dalam quick count dia menang gitu. Coba bayangkan selama 20 tahun dia berjuang untuk mencapai suatu posisi di mana beliau bisa berbuat yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ya Allah, fi jamina, ya ilahna, ya Allah, hada ya ar-ra'is, hada ar-ra'is, Prabowo, ij'al ya ilahna fil marrah tsaniyah, nakiran aqbal. Doa terbaik untuknya yang telah berjuang tanpa lelah untuk bangsaku. Oh Tuhan, tolong jaga dia untuk negeriku. Doaku yang tulus selalu ada untukku. Tinjau pembangunan kapal fregat Merah Putih, Prabowo 100% dibuat putra-putri Indonesia. Mengakui pengelasan PT PAL bersama dengan PT PAL. Ada yang juga Okay, so it could well be Subianto then, who is the country's next president. He's the current defence minister. What can you tell us about him, about his vision now for Indonesia? Right, well, he's 72 years old, and he has the youngest running mate, who is Gibran Raka Buming Raka, who is the
son of the outgoing President Joko Widodo. He's only 36, and this is the youngest that any running mate has been. Normally that is not allowed because they're not allowed to run at that age. They have to be slightly older, but there's been a change to allow him to be the accompanying running mate. That has added as a huge boost to the popularity of Prabowo Subianto, because he is linked to the former regime of President Suharto, which was a harsh dictatorial regime that fell in 1998 after 32 years in power. Eropa boykot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Negara gue besar, rakyat gue besar. Gak perlu kita jual ke NT sana. Lo mau beli kek, lo gak beli kek, emang gue pikirin. Inilah 6 alasan kenapa Amerika tidak mau menyerang Indonesia. Amerika mempunyai pasukan militer yang sangat tangguh dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan modern. Tetapi anehnya, negara superpower ini enggan untuk menyerang Indonesia yang memiliki limpahan kekayaan alam. Inilah alasan Amerika takut menyerang Indonesia dan tetap menjalin kerjasama dengan negara ini. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat hebat dan telah tercatat dalam nominasi militer terbaik dunia. Kehebatan militer Indonesia sudah sejak lama dikenal, yaitu pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Tentara Indonesia mampu mengalahkan tentara Jepang meskipun dengan menggunakan senjata yang masih sederhana. Yang kedua, tentara militer AS pernah dikalahkan oleh tentara militer Vietnam dan Korea Utara, dan ternyata Indonesia adalah negara yang telah memberikan ilmu militer kepada kedua negara tersebut. Sehingga Amerika Serikat enggan untuk menyerang Indonesia, dan ternyata Amerika Serikat telah banyak melihat kemampuan militer Indonesia dari latihan gabungan yang sering dilakukan oleh kedua negara ini. Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral yang sangat melimpah. Jika penduduk negara ini mampu mengelola semua kekayaan alam tersebut secara mandiri, maka Indonesia akan menjadi negara paling maju di kawasan Asia, melebihi Jepang. Yang keempat, Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara anggota NATO, terutama kerjasama di bidang militer, sehingga Amerika Serikat segan untuk menyerang Indonesia. Negara anggota NATO memerlukan kerjasama ini untuk mendapatkan posisi yang strategis di wilayah Asia. Yang kelima, alasan mengapa Amerika tidak mau menyerang Indonesia selanjutnya adalah negara Indonesia memiliki Kopassus yang sangat handal. Salah satu contohnya adalah pasukan ini mampu menginfiltrasi dan menerobos kawasan negara lain tanpa sepengetahuan negara tersebut. Contohnya ketika terjadi Perang Vietnam, pasukan Amerika Serikat telah diselamatkan oleh pasukan Kopassus Indonesia yang mampu menerobos wilayah lawan. Yang terakhir adalah jika Amerika Serikat nekat menyerang Indonesia dengan bom nuklir, maka Amerika Serikat akan mengalami kerugian yang sangat besar dari dampak bom tersebut, seperti kerusakan sumber daya alam, banyaknya sumber daya alam yang terradiasi, dan pemicu terjadinya perang agama. Selain itu, bisa dimungkinkan jika negara lain akan menyerang balik Amerika Serikat dengan bom nuklir sebagai antisipasi terjadinya penyerangan ke negaraannya. Itulah beberapa alasan Amerika tidak berani serang Indonesia, karena dapat membawa dampak buruk bagi Amerika Serikat sendiri. Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia
tugas dimanapun dan kapanpun juga. meriam, roket, rudal, 3.738 kendaraan tempur, 1.738 kendaraan tempur, 1.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Matra Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara. Beberapa peralatan sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI antara lain torpedo MK46 anti kapal selam, torpedo MK44, bom laut, rudal Exocet, MM38 anti kapal permukaan, torpedo steam gas, dan juga torpedo SUT. Selain itu terdapat rudal Yakon, rudal Exocet MM40B3, rudal VL Mika, rudal C802, rudal C705, torpedo Black Shark, torpedo A244S, rudal P15 Termit, rudal Mistral, rudal AL1M, rudal Siket, peluncur rudal Astros 2 MK6, tank Leopard, Panzer Anoa, dan Sea Rider Kopaska TNI Angkatan Laut. Secara spesifik, TNI Angkatan Laut memiliki jenis tank amfibi yang canggih, seperti tank BMP-3F, sedangkan TNI Angkatan Udara memiliki pesawat Sukhoi, Hercules terbaru, helikopter Pegasus, dan masih banyak lagi alutsista yang dimiliki baik oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara. Dan gak hanya itu aja guys, masih ada lagi nih. Kementerian Pertahanan membeli 6 pesawat tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation asal Prancis. Menurut kontrak, ketiga pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba pada Januari 2026 mendatang. Gimana nih menurut kalian? Cukup membanggakan bukan? Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat Bagi Media, semenjak Menteri Pertahanan kita dipimpin oleh Prabowo, negeri kita aman-aman saja dari para musuh yang mangkrak ingin menyerang Indonesia. Lalu, apa jadinya kalau presiden kita nanti benar-benar dipimpin oleh Prabowo Subianto? Mungkin musuh Indonesia akan berpikir 1000 kali untuk mengganggu Indonesia.
Karena Indonesia kini dipimpin Prabowo pasti pertahanan oke. Lihatlah seperti kasus sekarang yang dimana Prabowo dan Menhan Rusia menduga bahwa Prancis kelimpungan ladeni pesanan Rafale yang akan dibeli Indonesia. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, pembelian 42 unit Rafale oleh Indonesia rupanya membuat banyak pihak menyorotinya. Setelah sekian purnama, baru kali ini Indonesia membeli jet tempur dalam jumlah banyak plus paket komplit dalam diri Rafale. Selain itu di Asia Tenggara yang dicap banyak negara miskin atau berkembang, pembelian Rafale oleh Indonesia merupakan fata morgana bagi anggota ASEAN lainnya. Mungkin cuma Singapura saja yang punya uang untuk menanggapi pembelian 42 unit Rafale oleh Indonesia. Hal itu dibuktikan Singapura dengan pembelian F-35 sebanyak 12 unit. Entah disadari atau tidak, amsrace antara Indonesia dan Singapura berlangsung menarik. Meski kedua negara sangat rukun, tapi mereka tetap bersaing dalam memperkuat pertahanan masing-masing. Misalnya, ketika Indonesia memutuskan membuat fregat Merah Putih dan membeli FREMM, Singapura langsung menanggapinya dengan rencana pembuatan Multi-Role Combat Vessel atau MRCV. MRCV ini merupakan kapal perang multifungsi baik sebagai kombatan, markas komando hingga kapal induk drone dengan tonase lebih dari 10.000 ton. Subkokkums dan ST Engineering Marine akan bekerja sama membuat MRCV ini di galangan dalam negeri Singapura. Pekerjaan akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Selain Singapura di Asia Tenggara tak ada lagi program pertahanannya yang bisa menyaingin Indonesia. Thailand, Vietnam, dan Malaysia tak punya program pertahanan seagresif Indonesia. Apalagi baru-baru ini Indonesia membuat sebuah gebrakan program pertahanan yang belum bisa dilakukan oleh negara ASEAN lain termasuk Singapura. Sahabat bagi media, Indonesia bekerja sama dengan Thales Alenia dan Blacksky, membuat satelit mata-mata militer. Satelit ini nantinya akan mengorbit di atas Indonesia dari luar angkasa, untuk menyediakan data intelijen bagi ancaman yang mengarah ke NKRI. Caranya satelit akan memotret citra dari luar angkasa, menggunakan kamera beresolusi tinggi yang bahkan objek sebesar 50 cm di bumi dapat ia jepret secara jelas. Hasilnya secara real time akan dikirimkan ke pengambil keputusan tertinggi Indonesia, untuk mengambil tindakan bagi ancaman yang dimaksud. Memang bagi produsen senjata kenamaan dunia, berbisnis dengan Indonesia harus mengedepankan pelayanan yang baik. Indonesia negara besar, di mana kebutuhan akan perangkat militer canggih amat banyak. Seperti pembelian Rafale Indonesia dalam jumlah banyak yang disoroti anggota Dewan Kementerian Pertahanan Rusia Ruslan Puhov. Menurut Puhov, Indonesia negara besar, sehingga terkadang produsen senjata kelimpungan menangani permintaannya, yang dadakan serta harus jadi dalam waktu cepat. Untuk negara kecil yang membeli Rafale, seperti Kroasia atau Yunani, Perancis dapat memberikan kredit dengan syarat baik untuk pembelian mereka. Namun dalam kasus negara besar, seperti Indonesia, Perancis tidak memiliki sumber pendanaan kredit yang cukup. Dugaan ini mencuat kala Perancis kesulitan menangani pesanan ekspor Rafale yang membludak. Termasuk Indonesia karena pesanan Rafale-nya mencapai angka 42 unit, cukup banyak. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya.